وقبره الكريم بعرف شديد صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وبرز صلى الله عليه وسلم وادع يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العلية موميا بذلك رفع إلى سودته وعلاه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسن اشتباعه وسجاياه ودعا سمه عبد المظلم وهو يطوف بهاتيك البنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويذكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه. وولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مغطونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية طيبا دهينا مكحولة بكحل العناية عيناه. وقيل ختنه جده بعد 7 ليال سوية وأولم وأدعم وسماه محمدا وأغرم مثواه. عظم اللهم قبره الكريم بعرف شديد صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وظهر عند ولادة خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوة وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه. فزيدت السماء حفظا ورد عنها المردة وضع النفوس شيطانية ورجمت النجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاه. ودلس إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم سورية واستنارت بنورها وهاد الحرام ورباه. وخرجا معه نور أضاءت له قصور الشام القيصرية وراها من بضاه مكة داره ومغناه. وانصدع الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع شون سمكه وسواه. وسقط 14 من شرفات العلوية وكسر الملك كسر لهول ما أصابه وعراه. وخمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير وإشراق محياه. وغادت بحيرات الساوة وكانت بين همدان وقم من البلاد العجمية وجوف سيلة فواكه
واقف موجها السذاج ينابي وهاتك المياه وفاد والي السماء وتوهي مفازة في فلاة وبرية لم يكن بها قبل ماء ينقع له ضمن لها وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية والبلد الذي لا يعضد شجره ولا يخدل خلاه واختلف في عام واليدأت وفي شهرها وفي يومها على أقوال العلماء مروية والراجح أنها قبيل فجر يوم الاثنين الثاني عشر شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي سنه الله تعالى عن الحرام وحماه عادل اللهم قبره الكريم بعرف شديد صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wa'adi an yadayhi 'alal ardi rafi'an ra'sahu ila as-sama'il 'aliyah. Wa baraza lan lahir sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadian hale wong kang nyelehake yadai ing tangan lorone Kanjeng Nabi alal ardi ing atase bumi rafi'an hale wong kang ngangkat ra'sahu ing mustakane Kanjeng Nabi ilas samai ngangkat ilas samai maring langit al aliyati kang dhuwur ya. Jadi Nabi Muhammad lahir, setelah lahir itu kemudian beliau sujud. Jadi beliau sujud kemudian mendongakkan kepala beliau ke langit ya, melihat langit. Nah, ini keren ini ya, bayi lahir langsung sujud. Mumian tur wong kang awe isara bidzalika rafi kelawan mengkono-mengkono ngangkat sirah ke langit ya ila sudadihi maring dadi tuane Kanjeng Nabi, dadi sayyide Kanjeng Nabi wa ulahu lan luhure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menjadi pertanda bahwa Nabi akan menjadi Sayyidul Mursalin ya. Wa musyiron, tidak hanya Sayyidul Mursalin ya, ya Sayyidul Alamin ya, pemimpin seluruh alam ya Kanjeng Nabi Muhammad. Wa musyiron lan tur wong kang awe isyarah. Mumian sama musyiron itu maknanya sama, memberikan isyarat. Wa musyiron tur wong kang awe isyarah ila rifati qadrihi maring dhuwure pangkate Nabi, dhuwure derajate Kanjeng Nabi. Ala sairil bariyati ngalahake ing atase sekarine pira-pira makhluk, mengalahkan seluruh makhluk. Jadi mendongakkan kepala ke langit itu pertanda beliau itu memiliki derajat yang sangat tinggi, mengalahkan seluruh makhluk.
Wa annahu lan sak temene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al habibu iku kekasihne Allah. Alladzi kang hasunat kang bagus apa tibauhu tabiate Kanjeng Nabi. Wa sajaya lan tegese tabiate Kanjeng Nabi. Jadi sajaya tabiat atau sifat yang kholqiyah, sifat bawaan ya. Jadi sajaya itu sifat bawaannya Kanjeng Nabi itu sejak lahir itu sudah baik ya. Jadi kalau manusia biasa untuk mendapatkan atau untuk memiliki sifat-sifat yang baik itu kan perlu tazkiyatun nafsi. Jadi hatinya itu perlu dibersihkan ya. Kalau Kanjeng Nabi sejak lahir sudah baik semuanya. Wada'at lan ngundang. Setelah lahir Nabi Muhammad ya, setelah ibunya Aminah melahirkan bayi laki-laki, yang dilakukan pertama kali adalah wada'at lan ngundang sapa umuhu ibune Nabi Muhammad Abdul Muttalibi ing Abdul Muttalib. Jadi yang pertama kali dilakukan memanggil kakeknya. Karena memang tradisinya di Arab itu kalau ada bayi lahir masih memiliki kakek, itu orang tua ingin yang pertama kali melihat adalah kakeknya. Jadi setelah Nabi Muhammad lahir, kemudian ibunya Nabi Sayyidah Aminah buru-buru menyuruh leladennya ya, menyuruh suruhannya untuk memanggil kakeknya Nabi Abdul Muttalib. Bahwa hale utawi Abdul Muttalib yatufu iku tawaf sapa Abdul Muttalib. Tawaf sapa Abdul Muttalib biatikal baniyati kelawan menggono-menggono bangunan Ka'bah. Karena memang menjelang kelahiran Nabi Muhammad, kakeknya itu sengaja melakukan tawaf di Ka'bah. Fa'akbala mongko madhep teko sapa Abdul Muttalib setelah dipanggil, kemudian datang musri'an hale wong kang gegancangan itu cepet-cepetan, buru-buru. Wana doro lan ningali sinten Abdul Muttalib ilaihi maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa balagha lan tumko maksudnya itu sampai minas sururi saking bunga. Tumko munahu ing puncake surur ya, jadi setelah melihat cucunya laki-laki ya, kemudian dari wajahnya itu mengeluarkan cahaya, Abdul Muttalib merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Jadi kebahagiaannya itu sampai ke puncak ya, karena Abdul Muttalib itu sudah tahu kalau nanti keturunannya itu ada yang jadi nabi ya. Turunannya ada yang jadi nabi. Ternyata tidak pada anak-anaknya, melainkan cucunya. Nah kadang itu kakek itu sama cucu itu cintanya, sayangnya luar biasa. Jadi, kalau dengan anaknya sama cucunya itu malah kadang perasaan cintanya itu lebih dengan cucunya dibandingkan anaknya. Wa adqala lan manjengake, nglebokake. Jadi setelah mengetahui cucunya lahir, kemudian cucunya itu diajak oleh Abdul Muttalib, digendong kemudian diajak menuju Ka'bah. Wa adkhala lan manjingake nglebokake sinten Abdul Muttalib ku ing Kanjeng Nabi al-Ka'bah ta ing Ka'bah. Al-ghurra kang banget padangi, banget mencorongi. Dibawa masuk ke Ka'bah.
Wa qamalan jumeneng sinten Abdul Muthalib yad'u halidonga sinten Abdul Muthalib bi khulusin niyati kelawan ikhlasin niat. Jadi dongone bukan karena riya tapi karena ikhlas, karena tulus ya. Wa yashkuru lan syukur sinten Abdul Muthalib Allah taala alama ing atase perkara mana kang awe anugrah sinten Allah taala bi kelawan ma alaihi ing atase Abdul Muthalib wa atauhu lan paring sinten Allah hu ing Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib sangat-sangat bersyukur sekali atas apa yang dianugerahkan kepada dirinya, yaitu dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wulida lan dilahirake sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini menceritakan keanehan ya. Aneh kayak ada yang janggal ya. Keajaiban ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Jadi Kanjeng Nabi itu lahir tidak seperti bayi pada umumnya. Maksud bayi lahir langsung apa? Sujud. Nah, ini orang meneh ya, keistimewaannya. Wa wulida lan dilahirake sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadifan halik bersih, resik. Tidak kayak bayi umumnya, lahir wis bersih. Ya. Maktunan tur wong kang den khitani, maksudnya wis dihitan. Lahir dalam keadaan sudah dihitan. Maktu asurroti tur diketok utawa wis terpotong pudeli. Biasanya bayi lahir niku kan enten napa niku ari-ari terus sing nyambung ten napa? Ten pusar. Lah Kanjeng Nabi itu ketika lahir sudah putus. Padahal kalau pada umumnya itu berapa hari? 7 hari paling ya baru putus. Ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, bahkan ada yang 7 hari baru putus. Biadil kudratis, sebab kekuasaane Allah kang maha kuwasa, al ilahiyati kang bangsa kepengeranan, bangsa ketuhanan. Thayyiban tur wangi. Kanjeng Nabi lahir resik dengan sendirinya. Ora perlu didusi, ora perlu minyai, bersih panis. Dainan tur den minyai, maksudnya itu wis minyakan ya, wis wangi ya. Ora ono ya bayi lahir langsung secara otomatis dengan sendirinya seperti Kanjeng Nabi kayak gini ya. Nggak ada selain Kanjeng Nabi. Makulatan tur den celai bikuhlil inayati kelawan celak pertolongane Allah, maunai Allah. Den celai apa ainahu meripat lorone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejak lahir itu Kanjeng Nabi sudah celaan. Kanjeng Nabi itu celaan tapi tanpa celaan. Jadi tidak memakai celak pun Kanjeng Nabi sudah terlihat celaan. Nah, itu keistimewaannya Kanjeng Nabi. Wakilawan dengan dikaaki. Jadi ada pendapat lain. Kalau tadi kan diterangkan bahwa ada riwayat yang mengatakan Kanjeng Nabi lahir sudah dalam keadaan dihitan. Terus ini ada pendapat lain. Wakilawan dengan dikaaki khotana ngitan nyunati. Nek cara ning ini sunat tuh bahasane. Sepit, khitan ya sepit. Mungkin ini sepit ya khitan ya. Khotana, khitan bahasa Arab. Khotana ngitani hu ing Kanjeng Nabi sinten jadduhu kakek Kanjeng Nabi. Kakek Kanjeng Nabi ya berarti Abdul Muthalib. Ba'da sab'i layalin ing dalem sakwise 7 pira-pira wengi. Sawiyatin kang sempurna. Setelah 7 hari lengkap ya,
Setelah 7 hari utuh, berarti hari ke-8 Kanjeng Nabi dikhitan. Wa aulama lan gawe walima sinten sinten Abdul Muthalib, ya, walimatul khitan. Wa amalan paring panganan, paring suguhan panganan sinten Abdul Muthalib. Wa samalan maringi asma sinten Abdul Muthalib ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadan ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 2 versi yang mengatakan bahwa nama Nabi Muhammad itu ada yang mengatakan itu mimpi yang dialami oleh ibunya Kanjeng Nabi. Ya, kayak yang kemarin itu kan diterangkan bahwa Sayyidah Aminah bermimpi, kemudian ini ya, wa utiyat ummu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa samihi idza wadati Muhammadan. Ada satu riwayat mengatakan nama Muhammad itu yang mendapatkan impen itu ibunya. Tapi kalau riwayat ini mengatakan bahwa yang memberi nama adalah kakeknya. Jadi mungkin bisa dijamakkan, bisa dikompromikan. Mungkin Aminah kemudian mengusulkan nama Muhammad seperti apa yang diimpikan, kemudian kakeknya merestuinya, oke, dikasih nama Muhammad. Jadi ada riwayat yang mencoba menjamakkan keduanya, bahwa nama Muhammad itu hasil rundingan dari ibunya dan kakeknya. Jadi dua-duanya masing-masing punya andil. Wa akrama lan mulyaake sinten Abdul Muthalib maswahu ing maswahu ay manzilahu. Maswahu ing panggonane utawa kedudukane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikasih nama Muhammad, kemudian Nabi Muhammad sangat dimuliakan sekali oleh kakeknya. Atirillahumma qabrul karim bi'arfin syadi' min sholati wa taslim wa duharolan pertelo. Wah, ini ada kejadian lain ya, di tempat yang berbeda. Kalau tadi kan keajaiban yang ada di sekitar ya, yang ada di dekatnya Kanjeng Nabi, dan ada yang ada di dirinya Kanjeng Nabi. Mulai lahir kemudian langsung sujud, kemudian langsung dikhitan dalam keadaan wangi, berminyak dan seterusnya. Waduharo, ini di kejadian pas kelahirannya Kanjeng Nabi, ini terjadi di tempat yang berbeda. Waduharo lan pertelo indah wiladatihi edalem nalikane lahir Kanjeng Nabi. Apa khawariku, apa piro-piro perkara kang aneh. Khawarik itu, khawarikul adat, perkara sing luar biasa. Wa goro ibulan tegese piro-piro keanehan, ghaibiyatun kang bangsa gaib. Jadi Nabi lahir itu terjadi keanehan-keanehan, terjadi keajaiban-keajaiban. Irhason krono berdasar, krono berlandaskan. Jadi irhason niku nek ten mriki ae irhason iki nek ten mriki niku taksisan ya, taksis asas itu landasan dasar. Irhason krono landasi, krono dasari linubuwatihi maring kenabiane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ilaman lan krono awe weruh, awe ngerti bi annahu kelawan sak temene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukhtarullahi iku wong kang den pilih Gusti Allah, wa mustabaulan tegese pilihane Gusti Allah. Fazidat mongko den tambahi apa as-sama ulangit, den tambahi apane hifdon penjaga langit, waruda lan den tolak anda saking sama
Apa al-marodatu, maroda itu jama'i marid ya. Apa al-marodatu setan tukang nyolong informasi saking langit. Setan sing penggaweane nyolong informasi teko langit, teko Lauhul Mahfuz. Wa dzabun nufusi lan wong kang duweni pira-pira nafsu asyaitoniati kang bangsa setan. Warajamat lan balang apa an-nujumu pira-pira lintang. An-nayyiratu kang padang-padang. Kula rojimin ing saben-saben setan kang den bandemi, den balangi. Fi hali marqahu ing dalem tingkah munggahi kullu rajim. Di riyen ya, riyen dulu itu setan ya atau marid ya, marid atau marodo setan yang biasanya itu mengambil informasi dari langit. Jadi dulu itu langit itu penjaganya tidak terlalu banyak, sehingga setan itu sedikit leluasa mencoba mencuri informasi yang ada di langit. Ya. Sampai kemudian ketika zamannya Nabi Isa, ya zamannya Nabi Isa, setan yang semula itu mencuri informasi yang ada di Lauhul Mahfuz atau mencuri dari perbincangan para malaikat-malaikat, zamannya Nabi Isa itu setan hanya bisa sampai ke langit ketiga, ya. Hanya bisa sampai ke langit ketiga. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW lahir, kemudian penjagaan langit itu diperketat, sampai kemudian setan itu tidak bisa lagi mencuri informasi yang ada di langit. Paling mentok sampai sama dunia. Nah, setan itu bekerja sama kahin. Kahin itu dukun. Kahin itu apa? Nah, dukun itu biasanya mendapatkan informasi dari langit yang merupakan hasil curian dari setan, yang mana informasi ini satu benarnya 1000 kelirunya. Berarti informasi yang disampaikan dukun itu banyak salahnya daripada benarnya. Nah, ketika setan itu mencoba mencuri informasi dari langit, itu kalau malaikat penjaga langit itu mengetahuinya, itu kemudian malaikat mengambil bintang diambil kemudian dibalangkan, dibuat kayak yang kemarin saya ceritakan. Jadi kalau ada bintang jatuh, itu berarti pertanda setan mencoba mencuri informasi, ketahuan penjaga langit, malaikat yang menjaga langit dibalang. Nah, dibalang ini kan kemudian bintang itu, ya kan, jalan, ya kan? Bintang itu jalan. Nah, berarti kalau kalian melihat seakan-akan ada bintang kok jalan, berarti itu bukti terjadinya ada setan yang mencoba mencuri informasi, kemudian ketahuan dan dilempar menggunakan bintang. Berarti mitos bintang jatuh berdoa dan doanya dikabulkan itu keliru ya, jangan dipercaya. Bisa jelas waktu mustajab yo malam Jumat ya. Kemudian mabaina khutbatain, terus pas udan. Nah, itu memang ada hadisnya. Tapi kalau bintang jatuh itu enggak ada ya, enggak ada keterangan bahwa bintang jatuh itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Oh, ini keanehan lagi. Ini satu keanehan ya. Keanehannya setan susah mencuri informasi. Ini ada keanehan lagi, ada keajaiban lagi. Watadalat lan dadi parek utawa mareti ilahi maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa al-anjumu pira-pira bintang az-zuhriyatu kang padang.
Wastanarot lan madangi opo anjum binuria kelawan cahayane anjum. Wihadul harami ing madang wastanarot lan dadi padang binuria sebab cahayane anjum opo wihadul harami tanah ledokan utawa tanah cekungane tanah haram. Warubau lan tanah dhuwure haram. Jadi tanah ini kan enten sing ledok, enten sing dhuwur. Gampangane ana dataran rendah, ana dataran tinggi. Jadi pas Nabi lahir, bintang-bintang itu mendekat ke bumi. Bintang-bintang mendekat ke bumi saking bercahayanya, saking padane. Jadi tanah yang ada di haram ya, tanah yang ada di Mekah Al-Mukarramah itu baik tanah yang dataran tinggi atau tanah dataran rendah itu terlihat bercahaya semuanya. Wa kharaja lan metu ma'ahu dalam sertane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa nurun cahaya. Jadi keluar bersamaan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ada cahaya yang keluar. Ado akan dadi padang lahu krono nur apa kusurus syami piro-piro gedung kerajaane Syam. Ya, Syam itu saat ini Suriah ya. Ya, pokoknya Suriah, Palestina, Yordan, sama Lebanon itu Syam ya, luas berarti. Al-Qaisoria kang bangsa kekaisaran, Qaisar ya. Qaisar itu raja Rum, Malikur Rum, raja Romawi itu julukannya apa? Kaisar. Faro'a mongko weruh kusur Syam. Sapa man wong bibito Makkah kang tetep ing dalem kota Mekah. Daruhu tegese omae man wa maghnahu lan gun semuge, maksudnya tempat tinggali ya, tempat tinggali man gun semuge ya. Jadi saking padangnya pada waktu itu ya, gedung-gedung kerajaan yang ada di Suriah, yang ada di Syam, yang pada hari-hari biasanya itu tidak terlihat, pada malam kelahirannya Kanjeng Nabi itu terlihat. Padahal jaraknya sangat jauh. Di saking padangnya gedung yang ada di ribuan kilometer itu kelihatan. Entah jaraknya itu berapa ya, antara Syam sampai Mekah. Mungkin kalau naik pesawat mungkin 5 jam atau berapa itu. Lumayan jauh gitu ya. Entah ya berapa ratus kilometer, tapi kelihatannya ya sampai ribuan kayaknya. Paling ratusan kilometer. Jadi ini saking padangnya sing biasanya nggak kelihatan. Wan soda alam jadi hancur, jadi rusak. Opo al-iwanu, opo iwan. Iwan itu tempat gedung sing biasanya tinggu sesembahan ya. Pokoknya gedung sing dibangun karo wong Persia iwan ya, nama gedung. Bil mada ini kelawan pira-pira kota al-Kisrawiyati kang bangsa Kisra. Jadi kalau Qaisar itu Malikur Rum, raja Romawi, kalau Kisra itu raja Persia ya. Jadi ada beda nih. Raja Persia itu sebutannya Kisra, nek raja Romawi sebutannya Kaisar. Aladi kang rofa'a kang ngangkat, kang bangun munggah dhuwur. Sopo Anusyarwan, sopo raja Anusyarwan. Samkahu ing bangunane Iwan wa sawahu lan ngangkat Iwan. Jadi gedungnya itu dibangun tinggi menjulang.
Lah saat Nabi lahir gedung itu roboh. Wasakoto lan ceblok, gugur, ceblok, hancur. Apa arba syarota 14 min syurufatihi saking piro-piro kehormatane iwan al-ulwiyati kang luhur. Jadi ibaratnya itu di gedung iwan itu ada beberapa, ada 14 ya, ada 14 kayak bangunan, entah itu seperti menara atau apa, yang jelas itu ada 14 ya, simbol kehormatan yang ada di gedung iwan itu roboh ketika Nabi Muhammad SAW lahir ya. Waktu siro lan rusak, kasaro ya, rusak. Apa mulku Kisra, apa kerajaane Kisra, kerajaane Raja Persia. Lihau 5 krono dahsyate perkara. Asoba kang mekenani apa mahu ing mulku Kisra. Wa aro lan anyar tekone mahu ing Kisra. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW lahir itu rahmat. Ya, rahmat bagi orang mukmin, tapi bencana bagi orang kafir dan orang musyrik. Ya. Jadi gedung kerajaan itu singgasana ini podo roboh, podo hancur. Wakomadat lan padam, jadi padam, mati. Apa anironu geni, al-ma'budatu kang disembah apa niron. Bil mamalikil farisiyati dalam kerajaan pira-pira kerajaan Persia. Jadi wong Persia niku agamane Majusi. Majusi itu penyembah api. Lah, ten Persia niku ada api yang selalu menyala. Jadi sebelum lahirnya Kanjeng Nabi, api ini menyala hingga 2000 tahun lamanya. Jadi selama 2000 tahun ada api abadi yang disembah oleh orang-orang Majusi terus menyala. Sampai kemudian Kanjeng Nabi lahir dan api itu mendadak padam. Padahal 2000 tahun berjalan api itu tidak pernah padam. Kanjeng Nabi lahir mendadak, api ini langsung padam. Nah, ini makanya wong Persia itu agamanya Majusi. Gara-gara gumun, ono api kok orang mati-mati. Makanya dijuluki api abadi. Tidak pernah mati dalam waktu 2000 tahun. Kanjeng Nabi lahir langsung api ini padam. Ini keajaiban ya, keajaiban yang terjadi bersama dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Litulu ibadri krono muncule cahayane Nabi utawa purnamane Nabi. Jadi Badrun itu bulan purnama. Al-muniri kang banget padami. Wa isroki muhayyahu lan mencorongi wajah Kanjeng Nabi. Jadi muhayya itu ai wajah. Ya, jadi muhayya yang dimaksud di sini itu wajahnya Nabi Muhammad SAW. Wa ghadot, terus ini ada kejadian aneh lagi. Ya. Wa ghadot lan dadi sat. Sat itu apa ya? Banyu kali terus orang banyu ini itu apa? Asat yo, asat yo. Bahasa Indonesia itu kering ya, kering. Surut ya, sampai entek banyu ini asat ya. Cara bahasa ini asat yo. Wa ghadot lan dadi asat. Apa buhairatu sawata, apa segara cilike sawah. Sawah itu nama laut kecil ya. Wakanat lan ono apa buhairatu sawa ono iku bena hamadan tetep
dalam antarane kota Hamadan wa kum malam kum minal baladi saking negara al ajamiyati kang bangsa ajam. Jadi ini yang ada di Iran ya. Jadi yang ada di Iran. Persia itu kalau sekarang Iran ya. Persia itu kalau sekarang apa? Iran. Jadi segoro cilik ya, segoro anak belum segoro cilik. Segoro cilik sing banyune akeh terus. Ya kan? Mendadak enggak ada airnya, kering kerontang. Wahafat lan dadi garing. Kering langsung dadi garing ya. Lan dadi garing apa buhairatu sawa idkafa dalam nalikane ketutup nutup ya. Apa waqifu maujia derese gelombang apa yo ombake Bukhairah itu sawah. Jadi biasanya ini enten aliran airnya, gelombangnya yang besar. Mendadak kering dan gak ada alirannya. As-sajjaji kang deres. Apa yana biuhati kalmiyahi piro-piro sumbere mengkono-mengkono banyu. Jadi sumbere biasanya deres, airnya mengalir dengan deras, mendadak mati. Wafadolan jadi milih salah ya, jadi milih. Apa wadi samawata, apa jurang samawa, wadi samawa, nama ya wadi samawa. Wah iya, orang jurang ya, pokoknya wadi samawa itu nama, ini ada penjelasannya. Apa wadi samawa, wah iya haling utai wadi samawa, mafazatun iku belantara. Mafazan iku nek ten mriki diterangkan tanah sing apa yo? Tanah sing mematikan, tanah sing ora ana apa-apane ngoten lho. Sing biasane ora ana banyune ya. Fi falatin ing dalem gurun wa bariyatin lan daratan. Ya, sing biasane ora ana banyu kering malah ana banyune, sing banyune akeh malah dadi kering. Lam yakun ora ono biya kelawan wadi samawa qablu ing dalem sedurunge iki apa maun banyu yang nau kang ngilangi apa mak lidom ani maring wong kang ngelak, wong kang haus, wong kang rasa dahaga ngilangake Allah ta utawa ngilangke ngelake Allah ta ing tenggorokan. Jadi wadi samawa itu biasanya tidak ada air yang bisa dibuat minum untuk orang-orang yang merasakan dahaga. Sekarang mulai ada airnya. Wakana lan ono apa maulidu sallallahu alaihi wasallam, lahirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ono iku bil maudii ing dalam panggonan al ma'rufi kang dikenal. Bil irosil makiyah kelawan tanah Mekah. Jadi dulu dalamnya Sayyidah Aminah yang dibuat tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW itu terletak di Mekah dan sekarang menjadi maktabah. Jadi jadi perpustakaan. Ya, sekarang jadi perpustakaan. Jadi maktabah. Dirinya pulau nanti dikirimi foto nih. Jadi karena ya belum berkesempatan ke sana, saya nanya, penasaran tempat lahirnya Kanjeng Nabi itu sekarang jadi apa? Dikirimi. Ternyata sekarang jadi maktabah. Jadi perpustakaan. Ya alhamdulillah. Ya karena sekarang itu tempat-tempat yang bersejarah di Mekah itu banyak yang hilang jejaknya. Banyak yang hilang
jejaknya. Ya si paling ora jadi maktabah kan aman. Masih bisa kita kita bisa mengikuti jejaknya. Oh ternyata di tempat inilah dulu Sayyidul Alamin dilahirkan. Wal baladi lan iki keterangan ya. Wal baladi lan negara alladzi kang la yudodu kang ora kena diketok apa sajaruhu wit-witane balad wit-witane alladzi balad wala yuktala lan ora kena dicabut apa hulahu apa tanaman telese alladzi balad ya Mekah. Wong nek haji umroh wong ning Mekah iku dilarang mateni kewan, dilarang ngetoki wit-witan, dilarang nyabuti tanaman. Iku teku di Mekah. Ya. Dan ning kono niku buru kewan gampang ya. Nek delok napa niku video-video teng mriku niku kan burung darah nek ana wong kaji umroh jago kan manuk dara padha teko saking akeh. Ya kan saking akeh. Misal sampe bualang karo sandal itu gampangane mesti kenai. Saking akeh saking gampange. Ya kan maka ning kono niku buru kewan saking gampange. Tapi ning kono niku buru kewan iku dilarang. Buru kewan iku napa? Dilarang. Jabut tanaman dilarang. Ngetok wit-witan dilarang. Ten pundi niku? Ten Mekah. Makanya diarani tanah haram. Ya. Tanah yang sangat dimuliakan. Pokoknya kewan ning ngene iku ngerasa aman. Ya. Darul aman di Mekah. Kewan ae aman ya. Paling ngono ya aman. So ono dajjal aman wong ning Mekah. Mekah Madinah aman, tidak tersentuh oleh siapa? Dajjal. Waktu lifa lan den sulayani diperselisihkan fi ami wiladati ing dalam tahun kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi syahriya lan ing dalam bulane wilada, wa fi yaumiha lan ing dalam dinane wilada. Ala akwalin ing atase pira-pira pendapat lil ulamai kedue ulama marwiyat kang den riwayatake. Jadi ada perselisihan, ada perdebatan kapan hari Kanjeng Nabi lahir, kapan bulan Kanjeng Nabi lahir, kapan tahun Kanjeng Nabi dilahirkan. Itu masih perkhilafan. Ada beberapa riwayat. Nah, satu riwayat yang paling kuat dan riwayat ini yang kita kenal. Warrojiku ini riwayatnya. Warrojiku utawi pendapat kang unju, pendapat kang kuat. Ana iku sak temene wilada. Wilada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubaila fajri yaumil isnaini iku sedurung sithike fajar. Pokoke fajar kurang sithik ya kan Ubailah. Nek qobla kan sebelum, nek Ubailah sadurunge sithik. Nek qobla sedurunge fajar jam 2 ya sedurunge fajar. Jam 3 sadurunge fajar. Nek Ubailah kurang sithik. Cara fajar jam 4 itu ya jam 4 kurang 10 menit, kurang 5 menit. Ubailah fajri yaumil isnaini iku kurang sithike fajar dina Senin sania asyara sehari Rabiul Awal iku tanggal rupane tanggal 12 wulan Rabiul Awal min amil fili saking taun gajah aladika soda kang ngalang-ngalangi hu ing aladi. Oke, pasukan aladi maksudnya fil pasukan gajah. Aladi kang soda kang ngalangi hu ing pasukan gajah ing fil Allahu sinten Allah Ta'ala anil harami sangking tanah haram wa hamalan jogo sinten Allah hu ing tanah haram. Jadi karena dulu belum dikenal tahun ya, jadi zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kan
zamannya Nabi dan zaman sebelum Nabi lahir itu tradisinya orang jahiliyah itu tidak mengenal tahun. Tidak mengenal apa? Tahun. Sehingga untuk mengingat-ingat satu peristiwa itu terjadi pada tahun berapa, biasanya yang diingat-ingat itu pada tahun tersebut terjadi peristiwa besar apa, ya kan? Zaman lahir Kanjeng Nabi, waktu lahir Kanjeng Nabi itu sebelumnya terjadi peristiwa yang besar di mana Abroha bersamaan dengan tentara gajah mencoba merobohkan Ka'bah. Sehingga ditakoni Kanjeng Nabi ini lahir kapan? Dinane Isnen rolas Maulud tahun gajah. Ditakoni tahun piro? Tahun gajah. Tahun gajah tahun piro? Ya mbok pokoknya tahun gajah. Karena apa? Karena pada saat itu memang belum ada tahun. Jadi belum ada penanggalan. Tahun piro dereng enten. Nah, Hijriyah itu kan ada mulai eranya Sayyidina Umar. Jadi zaman Sayyidina Umar pas menerima surat kan bingung. Iki surat tanggal piro tahun piro. Akhirnya musyawarah dengan para sahabat. Ada yang usul wis gawe tahun mulai lahir Kanjeng Nabi. Nek Masehi kan lahir Nabi Isa. Berarti iki lahir Kanjeng Nabi mawon. Ono sing usul ojo zaman lahir Kanjeng Nabi. Zaman Nabi diangkat jadi Nabi mawon. Akhirnya Sayyidina Ali usul niku mawon, ya kan. Dihitung mulai hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian disepakati oleh Sayyidina Umar beserta para sahabat bahwa kalendernya orang Islam dimulai sejak hijrahnya Kanjeng Nabi. Kemudian kita kenal dengan kalender Hijriyah, tahun Hijriyah. Ini beberapa kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi saat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Dan nek boten Kanjeng Nabi boten kados mekaten. Kan orang spesial, orang luar biasa ya ketika lahir ya terjadi hal-hal yang sifatnya luar biasa. Terilau maqabul karim wallahu alam bishawab.